Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan membacakan contekan saya yang sudah saya bikin beberapa tim agar kita agak dalam mengatur organisasi non-profit ini. Terima kasih. Yang pertama, saya banggakan jenderal saya, Bapak Jenderal Purnawirawan Wiranto, seorang yang terus gigih untuk mendampingi kami. Sangat berbahagia karena hari ini baru selesai sampai dari Pretelin, Pak ya, dari negara lain baru sampai, sepertinya juga masih serak-serak. Sama Pak, saya juga agak serak ini. Terima kasih dan saya apresiasi sekali. Tepuk tangan untuk Bapak kita yang luar biasa. Yang selanjutnya senior-senior seperti Pak Musino sebagai Ketua Penasehat juga saya apresiasi, yang terus menerus saya dijewer ngalor ngidul agar supaya organisasi itu terus eksis untuk kepentingan warga Jawa Tengah khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Juga Bapak Gunawan, Aset Gunawan senior pendiri, terima kasih sudah hadir. Pak Imar Suparno langsung sekarang ini mantan menteri saya ini terus mendorong terus supaya aktif. Ini bagaimana cariin duit Pak saya supaya lebih aktif. Terima kasih. Juga hadir Pak Amir, terima kasih dari Kejaksaan kawal saya terus Pak kalau ada masalah hukum saya ini. Enggak ada Pak hukum di sini. Terima kasih para Pak Munir dan Pak dari Badan Penghubung, juga Rawo. Siapa lagi ini? Banyak banget ini. Tapi dari Bu Ani ya, Bu Nani Mununi ya, ini dari yang tepatnya Pak Interji nggak Rawo nih. Dan mungkin yang mewakili semua ada Pak Soeharno, ada Pak Marjono, ada Pak Pak Prahma, wah banyak lagi nih. Dan saudara-saudara kita semua yang kita tidak sebut satu persatu, ini ada dari Salatiga, Pak Asis juga, ini Rawo, aduh siapa lagi ya nih, Pak Brigjen Edi Murdiono, Pak Budiono, wah ini banyak banget ini. Kalau dari Bandung Pak Guyuban Bandung, Pak Didik, terima kasih Pak Guyuban Bandung dan teman-teman semua. Saya akan mulai baca. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, melimpahkan rahmat dan hidayatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul untuk memsilaturahmi bersama para perantau asal Jawa Tengah yang sangat mulia ini dalam acara Rakernas Paguyuban Jawa Tengah yang kedua tahun 2024. Atas nama keluarga besar Perkumpulan Perantau Jawa Tengah, saya mengucapkan terima kasih kepada para anggota Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, seluruh tamu undangan, pengurus DPP, pengurus paguyuban kabupaten kota, pengurus komunitas, pengurus cabang dan perwakilan, dan hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebut satu persatu, hadir baik secara daring maupun luring. Dalam acara pembukaan Rakernas ini kami mendoakan agar Bapak Ibu selalu sehat, bahagia dan berkecukupan rezeki penuh berkah. Saya menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia, yaitu Bapak Yuli Heru selaku Ketua Panitia yang mengomandoin anggota semua bisa terlaksanakan dengan baik ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, PRJT atau Paguyuban Jawa Tengah didirikan tanggal 6 November 1995. Tahun itu saat ini berusia 29 tahun. Hal ini perlu dijelaskan selaku agar kita mengingat bahwa organisasi kita sudah tidak muda lagi.
PRJT memprioritaskan kegiatan sosial, keagamaan, pemberdayaan ekonomi khususnya UMKM, kerjasama antar lembaga, pendidikan, indeks pembangunan manusia, pendidikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah di perantau, serta pelestari lingkungan. Pada pokoknya kolaborasi dengan semua pihak untuk memajukan Jawa Tengah dan masyarakat yang ada di perantauan. Baru saja kita melalui pilkada serentak di 545 daerah. Saya bangga pengurus anggota PRJT menunjukkan kematangan dalam berpolitik, tetap bersatu solid meski pilihan kita mungkin berbeda. Saya ucapkan selamat bagi jagoannya yang menang. Kalah menang itu biasa dalam berkontestasi politik. Semoga pemimpin terpilih nanti amanah dan mewujudkan janji-janji bagi kebaikan rakyat semua. PRJT sangat mendukung pemerintah dari kepala daerah yang terpilih secara demokratis dan seluruhnya kita bisa terus menjaga kebersamaan. Bapak Ibu sekalian dan yang berbahagia, pengurus PRJT masa bakti 2022-2027 dikelola oleh Dewan Pemimpin Pengurus yang terdiri dari 28 orang, yaitu Ketua Umum, Sekjen, Bendara Umum, dibantu para wakilnya, Kepala Sekretaris, Komandan Satgas, dan 15 Ketua Bidang. Masing-masing waketum mengkoordinir memampu 5 bidang. Jumlah pengurus keseluruhannya sebanyak di Samsu 234 orang. Saat ini PRJT memiliki beberapa cabang di seluruh Indonesia. Hanya beberapa cabang itu perlu dikelola dengan baik agar kita bisa memaksimalkan keberhasilan kolaborasi, termasuk di luar negeri. Organ Dewan Pengawas ada 5 orang, diketua oleh Bapak Prahma Alamiarso, merangkap anggota. Dan saya terima kasih Bapak Pengawas yang telah menjalankan tugas dengan baik. Organ pengurus bernaung di meminta nasihat kepada Dewan Kehormatan, Dewan Pembina, dan Dewan Penasihat. Gubernur Jawa Tengah ex officio sebagai Ketua Dewan Pembina beranggotakan 35 bupati dan wali kota se-Jawa Tengah dan seorang tokoh nasional dari kabupaten kota masing-masing. Dewan Penasehat tidak dibatasi jumlahnya, yang berkenan memberi kontribusi dan perhatian pada paguyuban kita tercinta. Rakernas kedua ini diselenggarakan dengan amanah pada ADART pasal 20, 21, 29 dan 32 ADART organisasi dilaksanakan minimal 2 kali selama periode kepengurusan. Bahkan akhirnya nanti di tahun 2027. Izin menyampaikan sedikit maksud tema kali ini, yaitu rejuvenasi untuk keberlanjutan organisasi. Hal ini sesuai dengan rencana strategis 5 tahun kepengurusan PRJT memasuki tahun yang ketiga. Memaknai kepengurusan organisasi diarahkan untuk melakukan sesuatu peremajaan agar kita dengan generasi-generasi muda atau 30% perempuan yang perlu kita akomodasi untuk menjadi pengurus yang lebih bagus untuk kepentingan kebersamaan kita. Peran perempuan sebagai ras terkuat di bumi ini perlu ditingkatkan komitmennya menyediakan sumber daya, mengurus organisasi setingkatnya. Hal ini penting untuk berkelanjutan organisasi dengan membawa ide-ide segar kreatif dengan kemajuan PRJT. Kami sangat berharap Rakernas ini menelurkan ide-ide kreatif agar kita bisa membawa PRJT ini lebih hebat dari sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya melaporkan hambatan yang kami hadapi mengurus saat ini. 1. Perlu diakui hambatan paling besar yaitu keaktifan dari pengurus
khususnya para dewan pemimpin pengurus, menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk menggerakkan organisasi pengurus melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. 2. Penataan organisasi dan keanggotaan ke dalam belum sesuai harapan. Pelebaran sayap cabang dan perwakilan PRJT masih terkendala oleh tersedianya para perantau asal Jawa Tengah sebagai pengurus cabang di setiap provinsi di Indonesia. Perwakilan PRJT di luar negeri masih sangat pelan. Mimpi membangun PRJT sejagat masih jauh dari kenyataan. 3. Pelaksanaan rencana kerja anggaran penyusunan masih ada hambatan klasik yang pendanaan. Yang aktif tidak punya dana, yang punya dana tidak aktif. 4. Belum dirasakan peran serta tokoh asal Jawa Tengah dalam kegiatan organisasi, khususnya akses kepada sponsor dan jaringan. 5. Belum optimalnya kerjasama antara lembaga pemerintah dan swasta. 6. Belum banyak manfaat yang dirasakan baik oleh anggota maupun masyarakat perantau terkait keberadaan PRJT. Meskipun kegiatan rutin dan kecil-kecil sudah sering dilaksanakan, kegiatan yang menonjol yaitu mudik gratis yang didukung oleh Pemprov Jateng dalam dan mitranya. Tantangan yang ada dihadapi oleh PRJT ke depan antara lain: 1. Bagaimana PRJT dapat mengkontribusikan aktif peningkatan kesejahteraan ekonomi perantau, khususnya pekerja informal, menurunkan kesenjangan hidup antara si kaya dan si miskin. 2. Bagaimana PRJT dapat berperan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemukiman. 3. Bagaimana agar PRJT mengkokohkan posisinya sebagai salah satu simpul pelestari budaya Jawa yang luhur dan adiluhung. Pada kesempatan yang baik ini, saya memohon kepada para anggota dewan dan tamu undangan, sudilah kiranya senantiasa tidak bosan-bosan memberi saran, nasihat, dan akses jaringan. Terutama bagi saya, kalau dikasih akses jaringan, selesai Indonesia ini, insya Allah. Tepuk tangan untuk semua. Karena para pihak ini sebetulnya yang saya tujukan, berikan saya kunci, klik Pak Lilis sama timnya akan sowan, akan memberikan dampak kepada masyarakat. Dan yang memberi klik ini insya Allah surga ke depannya, karena kami membawa untuk kepentingan rakyat Jawa Tengah. Dan pengusaha-pengusaha mohon bantuan memberikan CSR-nya untuk kepentingan paguyuban Jawa Tengah. Saya selaku Ketua Umum berharap agar para peserta Rakernas dapat menyusun rencana kerja dengan yang realistis, dapat dilaksanakan, tidak muluk-muluk, konkret, bermanfaat sesama kita agar kita bisa melaksanakan dengan baik. Juga menghasilkan keputusan-keputusan yang dapat mengatasi hambatan, menjawab tantangan yang saya uraikan di atas. Dari kegiatan ini saya selalu berupaya untuk menggerakkan semua organ-organ yang ada dan mensinergikan kepada pihak-pihak terkait. Hanya saya memang tidak gampang karena tidak bisa menggaji saya untuk teman-teman semua, tapi gajiannya untuk akhirat. Oleh sebab itu, sadarlah kita semua ini, untuk apa kita berbuat mencari menumpuk duit kebanyak-banyakan kalau untuk di dunia aja tidak bisa mensinergikan. Berikan kami paguyuban Jawa Tengah, berikan sinergi untuk menjadi kekuatan kita bersama, dan kita terus berjuang untuk paguyuban Jawa Tengah merdeka. Paguyuban Jawa Tengah guyub gayeng sak lawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.